Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rokimah Nur Aisyah dari PMR Wirasmanda 2 Sragen. Oke, di video kali ini aku ingin memberikan informasi beserta penjelasan mengenai nafsa. Apa sih kepanjangan dari nafsa beserta penjelasannya? Mari kita bahas. Nafsa kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, yaitu semua zat kimiawi jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik dihisap, dihirup, diminum, disedot, disuntik, sehingga dapat mempengaruhi kejiwaan atau psikologis serta kesehatan seseorang yang menimbulkan ketergantungan atau ketagihan atau kecanduan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis nafsa. Jenis-jenis nafsa ada 3. Yang A, narkotika, yang B, psikotropika, yang C, zat adiktif. Mari kita bahas. A, narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis maupun bukan dari tanaman sintetis, yang menyebabkan hilang kesadaran dan dapat menimbulkan kecanduan. Narkotika ada 3 golongan. Yang pertama, golongan 1, yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk terapi karena sangat berpotensi sangat tinggi yang menyebabkan ketagihan. Contohnya heroin, kokain, ganja. Kedua, golongan 2 yaitu narkotika yang bersifat pengobatan dan dapat digunakan untuk terapi serta ilmu pengetahuan, juga menyebabkan ketagihan. Contohnya morfin, petidin. 3. Golongan 3 yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan untuk terapi karena berpotensi ringan serta menyebabkan ketagihan. Contohnya kodein. D. Psikotropika yaitu zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan halusinasi. Psikotropika ada 4 golongan. Yang A, golongan 1, yaitu psikotropika yang digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi karena berpotensi kuat bersindroma ketergantungan. Contohnya ekstasi. Yang B, golongan 2, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan serta dapat digunakan terapi dan ilmu pengetahuan, juga mengakibatkan ketergantungan. Contohnya amfetamin. C. Golongan 3, yaitu psikotropika digunakan untuk pengobatan dan terapi yang berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan. Contohnya enobarbital. Yang D. Golongan 4, yaitu psikotropika untuk pengobatan dan dipakai sangat luas untuk terapi serta ilmu pengetahuan dan berpotensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya diazepam dan nitrazepam. C. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika yang menimbulkan seseorang ketergantungan. Contohnya, yang pertama rokok, yang kedua minuman beralkohol, yang ketiga inhalasi atau gas yang dihirup, dan solvent, gas pelarut. Kemudian kita akan membahas mengenai faktor penyebab penyalahgunaan nafsa. Faktor penyebab penyalahgunaan nafsa itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, faktor internal, berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu yang A adalah keluarga. Karena tidak keharmonisan, sehingga menimbulkan frustasi dan tidak dapat memecahkan suatu masalah, sehingga dia mengonsumsi narkoba. Yang B, ekonomi, karena kesulitan mencari pekerjaan, sehingga dia bekerja sebagai pengedar narkoba. Yang kedua adalah faktor sendiri, yaitu pergaulan. Jika seseorang salah memilih teman, mana yang baik dan mana yang buruk, maka dia akan terjerumus menggunakan obat-obatan terlarang, minum-minuman keras, dan merokok. Selain itu, juga ada dampak negatif dan positif dari nafsa. Kita akan bahas yang pertama ada dampak negatif nafsa. Yang pertama, gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang dan halusinasi. Yang kedua, gangguan paru-paru, yaitu kesulitan bernafas. Yang ketiga, gangguan pada kulit, yaitu alergi. Yang keempat, sering sakit kepala,
muntah-muntah, sulit tidur, suhu tubuh meningkat. Yang kelima, sulit berkonsentrasi. Yang keenam, cenderung menyakiti diri. Yang ketujuh, sering tegang dan gelisah. Yang kedelapan, dikucilkan oleh lingkungan. Yang kesembilan, hilang kepercayaan diri. Yang ke-10, jika overdosis menyebabkan kematian. Dampak positif nafza, yang pertama mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang. Yang kedua, membantu dalam pengobatan. Dari semua yang saya bahas dapat disimpulkan. Kesimpulannya, nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, yaitu semua zat kimiawi, jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik dihisap, diminum, dihirup, disedot, disuntik, sehingga dapat mempengaruhi kejiwaan atau psikologis, serta kesehatan seseorang yang menimbulkan ketergantungan, ketagihan, atau kecanduan. Jenis-jenis nafza ada 3 macam, serta ada golongannya juga. Penyebab dari penyalahgunaan nafza dikarenakan beberapa faktor, bukan hanya faktor internal, namun juga faktor eksternal. Nafza juga mengandung dampak negatif dan dampak positif. Seseorang yang sudah menggunakan narkoba atau yang belum juga bisa dicegah dengan berbagai cara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.